Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perencanaan gedung baja 4 lantai. Materi presentasi yang pertama perencanaan desain, kemudian analisis struktur, selanjutnya sambungan struktur, dan terakhir kesimpulan. Untuk perencanaan desain, spesifikasi gedung dengan fungsinya sebagai gedung perkuliahan, lokasinya berada di Bandung, tinggi antar lantainya ini 4 meter, jenis tanah SD, untuk sistem strukturnya SRPMK dan EBF. Sambungan struktur menggunakan baut mutu tinggi A325. Untuk material struktur menggunakan profil baja, tumpuannya untuk sistem SRPMK menggunakan jepit, untuk EBF menggunakan sendi. Selanjutnya preliminary design. Untuk perencanaan pelat lantai menggunakan material beton yang dikompositkan dengan material baja dan material dek dengan dimensi di bawahnya. Kemudian untuk preliminary design balok dan balok menggunakan profil IWF untuk dengan dimensi untuk arah X dan arah Y seperti tabel yang disediakan. Kemudian untuk desain kolom menggunakan profil HWF 400, 416, 28 untuk semua kolom. Selanjutnya pembebanan struktur. Untuk pembebanan struktur ini terdiri dari beban mati tambahan, beban hidup, dan beban gempa. Untuk beban mati struktur itu dihitung sendiri oleh program ETAPS-nya, sedangkan untuk beban mati tambahan diinputkan beban mati tambahan pada balok 9,8, kemudian beban mati tambahan pada plat lantai atap, dan beban mati tambahan pada plat lantai. Kemudian penginputan beban hidup ini bebannya sesuai dengan fungsi gedung yang direncanakan. Selanjutnya beban gempa. Untuk beban gempa yang berlokasi di Bandung dengan kondisi tanah SD, didapatkan nilai SS-nya ini 1,11209 dan S1-nya 0,4928. Dan nama periodenya ini 20 detik. Dan didapatkanlah nilai SDS-nya 0,7859 untuk nilai SD1-nya 0,4952. Dan gambar di samping merupakan grafik respons spektrum yang diambil dari website RSA. Selanjutnya kombinasi pembebanan dengan menggunakan kombinasi pembebanan ultimate berdasarkan SNI 1729-2019 dengan nilai SDS-nya sama dengan 0,79 dan Rho-nya sama dengan 0,30. Selanjutnya analisis struktur. Analisis struktur ini saya menggunakan dua tipe. Yang pertama, tipe permodelan portal SRPMK tanpa EBF, di mana pada portal yang dijadikan sebagai sistem rangka pemikul momen tidak akan dirilis. Sedangkan untuk portal yang tidak dijadikan sebagai sistem rangka pemikul momen akan dirilis terhadap momen. Selanjutnya simpangan struktur. Simpangan nominal arah X dan arah Y ini diambil dari program ETAPS, kemudian dihitung simpangan ultimate-nya, simpangan isin, dan simpangan antar lantainya berdasarkan SNI 1729-2019, dan pada simpangan antar lantai ini ternyata lebih besar daripada simpangan izinnya. Jadi untuk arah X ada beberapa simpangannya yang tidak memenuhi. Berikut merupakan rekapitulasi simpangan antar lantai, di mana untuk sumbu arah X ada beberapa simpangannya yang tidak memenuhi, sedangkan arah Y sudah memenuhi semua. Jadi untuk sumbu arah X ini yang perlu adanya tambahan elemen bracing pada arah X, karena ada beberapa simpangannya yang tidak memenuhi. Selanjutnya, permodelan SRPMK dengan EBF.
Yang pertama kita harus menentukan dulu panjang link yang akan digunakan. Dengan baloknya itu IWF 400.213.8 dengan section property sebagai berikut, dan besaran gaya geser per lantainya berdasarkan analisis respons spektrum dari atas, sehingga didapatkan maksimumnya ini 1,57 meter, dan saya mengambil 1 meter untuk semua lantai panjang linknya dengan rasio kekakuan V per Vn-nya ini lebih di bawah 1. Selanjutnya, perhitungan simpangan struktur. Untuk simpangan struktur ini perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, di mana setelah ditambahkan elemen bracing pada sumbu X, simpangan yang terjadi pada struktur ini sudah memenuhi sumbu X dan sumbu Y. Jadi kesimpulannya saya menggunakan dua sistem pada gedung ini, yaitu sistem rangka pemukul momen khusus dan sistem rangka bracing eksentrik. Selanjutnya, analisis modal. Analisis modal ini dilakukan untuk menentukan periode struktur, di mana pada tabel di bawah ini merupakan periode yang diambil dari program ETAPS, di mana keseragaman sum UX dan sum UY ini minimal harus mendekati 90%, dan pada tabel ini dia sudah melebihi dari 90% sehingga analisis modal sudah memenuhi. Selanjutnya, menentukan nilai T design dengan parameter sebagai berikut, dan didapatkanlah nilai T desainnya ini 0,93 untuk arah X dan arah Y-nya 0,818. Selanjutnya, penentuan CS. CS hitung, CS max, CS min. Dan untuk CS desainnya saya menggunakan CS hitung. Untuk berat seismik ini diambil dari program ETAPS, sehingga didapatkanlah Pmin berdasarkan perkalian dari berat seismik dengan CS desain. Tetapi PM min lebih besar dari VT yang diambil dari program ETAPS, sehingga perlu adanya faktor SF. Faktor SF ini diambil dari pembagian Vmin dibagi dengan VT, dan didapatkan SM-nya 1,859 untuk arah X dan arah Y-nya 2,847. Setelah diinputkan nilai SF ini ke dalam program ETAPS, dan didapatlah nilai VT-nya ini sudah lebih besar daripada nilai Vmin, sehingga analisis modal sudah terpenuhi. Selanjutnya, desain elemen struktur. Untuk desain balok, komponen yang mengalami lentur ini diklasifikasikan sebagai penampangnya harus kompak dan langsing. Dan untuk yang diperiksa di sini adalah bagian sayap dan badannya. Untuk bagian sayap sudah memenuhi kriteria penampang kompak dan tidak langsing, begitu juga dengan badannya bersifat tampang kompaknya dan tidak langsing. Dan ini merupakan rasionya di bawah 1, sehingga memenuhi. Selanjutnya, desain elemen struktur, desain kolom. Di mana desain kolom ini yang diperiksa bagian sayap dan badannya dengan syarat tidak langsing. Selanjutnya, desain elemen bracing. Untuk desain elemen bracing ini dirilis terhadap momen dan diatur untuk menahan tarik saja, sehingga tidak mampu menahan tekan, atau yang disebut juga dengan bracingnya dimodelkan sebagai tension only pada program ETAPS. Kemudian, sambungan struktur, baut ke kolom dengan profil balok IWF 500, 200,
10.16 dengan kolom HWF 400.400.16.28. Dan berikut ini merupakan langkah-langkah perhitungan sambungan baut ke kolom. Yang pertama, perhitungan kuat geser nominal, dan didapatkanlah kuat gesernya 750 kN. Selanjutnya, pemeriksaan kuat lentur baut terhadap geser. Kemudian, menghitung konfigurasi atau jumlah baut yang akan digunakan, dan pada sambungan ini saya menggunakan 8 baut. Kemudian selanjutnya menentukan konfigurasi baut yang direncanakan. Dengan tebal platnya saya dapatkan 8 mm. Kemudian meninjau kuat slip kritis setelah dihitung semuanya, dan didapatkanlah rekapitulasi kondisi batas sambungan, di mana untuk slip kritis 954,624 kN, untuk tumpu profilnya 2078,2 kN, untuk geser bloknya 2080,544 kN. Dan dari nilai RN ketiga tersebut, kondisi ketiga tersebut, kita memakainya yang paling kecil, yaitu slip kritis sebesar 954,624. Dan ternyata nilai RN-nya lebih besar daripada VN. Dan konfigurasi jumlah baut terpenuhi. Selanjutnya sambungan bracing. Sambungan bracing ini menggunakan baut mutu tinggi juga dengan diameter 24. Kemudian langkah-langkahnya, dan dapatkanlah nilai RN-nya ini 954,624. Dan lebih besar daripada kuat geser nominalnya. Sehingga konfigurasi yang digunakan sudah terpenuhi. Untuk 8 baut ini untuk kedua sisi pada sambungan bracing. Selanjutnya sambungan SRPMK tipe extend and flat tanpa pengakuan atau 4E dengan tipe 4S. Dengan properti penampang balok sebagai berikut dan properti penampang kolom sebagai berikut. Kemudian spesifikasi material, dan didapatkanlah untuk dimensi FFO-nya 50 mm, FP1 64 mm, FT-nya 80, G-nya 120, VF-nya 200 mm, D-nya 532. Berdasarkan dimensi tersebut, kemudian menghitung MPL, dan didapatkanlah MPL-nya 108,353 kN meter, di mana MPL ini lebih besar daripada nilai MU yang dihasilkan oleh balok tersebut. Selanjutnya perhitungan tebal plat dengan asumsi awal saya menggunakan tebal platnya itu 12 mm. Kemudian dianalisis lagi menggunakan rumus seperti di bawah ini, dan didapatkan, dan ternyata platnya ini masih di bawah dari 12 mm. Berarti untuk tebal plat yang saya asumsikan awal ini telah memenuhi. Selanjutnya penentuan kuat sambungan yang didasarkan pada baut tanpa efek frying, dan nilai D1-nya 543,5 mm, D2-nya 413,5 mm. Kemudian menghitung kuat tarik nominal baut, selanjutnya kapasitas baut, kemudian kekuatan baut terhadap tarik. Nah, selanjutnya, dan didapatkanlah di mana TD karena dalam satu baris itu terdiri dari 2 baut, nilai TD ini harus lebih besar daripada nilai gaya tarik yang diperlukan. Dan ternyata gaya tarik yang diperlukan lebih kecil daripada nilai TD-nya. Selanjutnya, pengecekan kekuatan baut terhadap momen.
Dengan momen rencana yang dipikul oleh sambungan ini sebesar lebih 728356,577,9 Newton milimeter, dan ternyata dia lebih besar daripada MU yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya, gambar yang pertama, gambar ini merupakan sambungan tipe geser. Yang gambar kedua merupakan sambungan untuk bracing. Gambar yang terakhir merupakan sambungan SRPMK 4ES. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.